Saya minta tonton video ini dalam kondisi tenang. Jadi begini, baru kemarin sore saya buka notifikasi ada komentar di video saya minta request pembahasan masalah Soekarno keluar dari PBB dan masalah G30 SPKI. Saya rasa nggak cukup dua hal itu saya jelaskan dalam satu video ini karena memang saya batasi durasi setiap video kurang lebih 5 menit biar pendengar bisa lebih fokus sama isi setiap materi video saya. Semoga kalaupun video ini lebih dari 5 menit pendengar masih mau simak penjelasan saya. Ini ada korelasinya dengan Presiden Jokowi sekarang. Saya nggak bicara politik ya. Di luar itu saya fokus tentang sepak terjang elit global. Kita mulai dari JFK dan mari simak baik-baik sampai akhir video. Presiden JFK ditembak saat bersama istrinya pada tanggal 22 November 1963. Semuanya keadaan berubah 180 derajat. Banyak kalangan menyatakan penembakan Kennedy merupakan sebuah konspirasi besar menyangkut kepentingan kaum globalis yang akan mempertahankan hegemoninya atas kebijakan politik di Amerika. Kemudian Presiden Johnson menggantikan Kennedy dan mengambil sikap yang bertolak belakang dengan pendahulunya dengan salah satu cara mengurangi bantuan ekonomi kepada Indonesia kecuali kepada militernya. Salah seorang tokoh di balik keberhasilan Johnson dalam kampanye Pilpres Amerika Serikat tahun 1964 adalah Augustus C. Long, salah seorang anggota Dewan Direksi Freeport. Si Long ini memang punya kepentingan besar atas Indonesia. Soekarno pada tahun 1961 memutuskan kebijakan baru kontrak perminyakan yang mengharuskan 60% labanya diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Sampai sini coba diingat-ingat. Kemarin Pak Presiden Jokowi juga pernah melakukan hal sama seperti Soekarno. Beliau pernah berjuang membuat saham Freeport menjadi 51%. Kita coba tengok akibat dari Soekarno membuat marah para elit-elit rakus ini. Selalu ada sebab akibat juga dengan apa yang dialami Bapak Presiden Jokowi sekarang. Lanjut lagi pembahasan saya. Long, salah seorang anggota Dewan Direksi Freeport dan pemimpin Texaco yang membawai Caltex. Dia sangat marah terhadap kebijakan Soekarno tersebut dan berambisi kuat agar orang ini disingkirkan secepatnya. Sampai Soekarno itu pernah 6 kali akan dibunuh, tapi upaya mereka gagal. Itu baru satu penyebab pertama. Saya kira kebijakan Presiden Jokowi yang sudah berjuang membuat saham Freeport menjadi 51% itu beliau tahu betul apa saja tragedi-tragedi yang akan terjadi akibat kebijakan yang dilakukan demi rakyat itu, demi menasionalisasi perusahaan-perusahaan itu. Kita lanjut lagi penyebab kedua. Sebab kedua adalah Soekarno mengundurkan diri Indonesia dari PBB pada tanggal 20 Januari 1965 atas alasan neokolonialisme dan imperialisme. Bagi sebagian kepala negara, sikap keluar dari PBB dianggap sikap nekat. Bung Karno nggak cuma keluar dari PBB, tapi justru malah membentuk konferensi kekuatan baru atau Conference of New Emerging Force atau CONEFO sebagai alternatif persatuan bangsa-bangsa selain PBB. Langkah tegas dan berani Soekarno ini langsung mendapat dukungan banyak negara, khususnya di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Bahkan sebagian Eropa juga mendukung. Bung Karno sudah menunjukkan kepada dunia bahwa organisasi bangsa-bangsa tidak harus satu seperti hanya ada PBB. Bung Karno sudah mengeluarkan terobosan itu, tapi sayang, konspirasi internasional yang didukung segelintir pengkhianat dalam negeri berhasil merekayasa tumbangnya Bung Karno. Kita lanjut lagi masalah si Long tadi yang marah-marah dengan kebijakan dan sepak terjang Soekarno tadi. Lisa Pace, seorang penulis di majalah Probe, dengan teliti menelusuri riwayat kehidupan si Long ini. Pace mendapatkan data jika pada Maret 1965 Long terpilih sebagai direktur Chemical Bank, salah satu perusahaan Rockefeller. Pada bulan Agustus 1965, Long diangkat menjadi anggota Dewan Penasehat Intelijen Kepresidenan Amerika Serikat untuk masalah luar negeri. Semakin strategis posisi Long ini untuk berbuat semaunya meluapkan amarah kepada Soekarno. Long ini salah satu tokoh yang merancang kudeta terhadap Soekarno yang dilakukan Amerika Serikat. Kata lain, Long ini musuh bebuyutan Soekarno, penyebab utama Soekarno lengser intinya. Padahal Soekarno benar-benar ingin sumber daya alam di Indonesia dikelola oleh anak bangsa sendiri. Pada tanggal 15 Desember 1965, sebuah tim dipimpin oleh Khairul Saleh di Istana Cipanas pernah membahas tentang nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia. Maksudnya perusahaan-perusahaan yang dikelola asing dipindah tangan ke rakyat Indonesia sendiri biar lepas dari tujuan-tujuan para nekolim itu. Soeharto yang pro pemodal asing datang ke Istana Cipanas itu dengan menumpang helikopter. Dia menyatakan kepada peserta rapat bahwa dia dan Angkatan Darat tidak setuju rencana nasionalisasi perusahaan asing itu. Sebelum tahun 1965 pernah ada seorang taipan dari Amerika Serikat menemui Soekarno. Pengusaha
Pengusaha itu minta investasi di Papua, tapi Soekarno tolak secara halus. Saya sepakat dan itu tawaran menarik, tapi tidak untuk saat ini. Coba tawarkan kepada generasi setelah saya. Itu jawaban Soekarno. Soekarno pernah punya rencana, modal asing baru masuk Indonesia 20 tahun lagi setelah putra-putri Indonesia siap mengelola. Dia nggak mau perusahaan luar negeri masuk, sedangkan orang Indonesia sendiri masih memiliki pengetahuan nol tentang alam mereka sendiri. Jadi sebagai prepare, Soekarno kirim banyak mahasiswa belajar ke negara-negara lain. Soekarno boleh saja membuat tembok penghalang untuk asing dan mempersiapkan calon pengelola negara. Tapi jangan salah, usaha pihak luar juga nggak kalah kuat. Setahun sebelumnya pada tahun 1964, seorang peneliti diberi akses untuk membuka dokumen penting Departemen Luar Negeri Pakistan dan menemukan surat dari Duta Besar Pakistan di Eropa. Dalam surat per Desember 1964, diplomat itu menyampaikan informasi rahasia dari intelijen Belanda yang mengatakan bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan beralih ke barat. Pace, penulis majalah Prop tadi, menjelaskan maksud dari informasi itu adalah akan terjadi kudeta di Indonesia oleh Partai Komunis. Telegram rahasia dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat ke PBB pada April 1965 menyebut Freeport Sulfur sudah sepakat dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan puncak iceberg di Papua. Salah satu bukti sebuah telegram rahasia Sinpak 342 tanggal 21 Januari 1965 pukul 21.48 yang menyatakan ada pertemuan para panglima tinggi dan pejabat Angkatan Darat Indonesia membahas rencana darurat itu jika Presiden Soekarno meninggal. Namun kelompok yang dipimpin Soeharto tersebut ternyata bergerak lebih jauh dari rencana itu. Jenderal Soeharto justru mendesak Angkatan Darat agar mengambil alih kekuasaan tanpa menunggu Soekarno berhalangan. Mantan pejabat CIA Ralph Gehi juga pernah bersaksi bahwa semuanya itu memang benar adanya. Soeharto diberikan mandat dengan dikeluarkannya Super Semar untuk mengatasi keadaan oleh Presiden Soekarno. Maka dibuatlah skenario bahwa PKI sebagai kambing hitam sekaligus tersangka pembunuhan 7 Dewan Jenderal yang pro Soekarno melalui G30 SPKI atau Gestapu September oleh pro Soekarno. Setelah pecahnya peristiwa itu, keadaan negara Indonesia berubah total. Kemudian terjadilah kudeta yang telah direncanakan dengan memelintir dan mengubah isi surat perintah Super Semar 1966 yang pada akhirnya isi dari surat perintah itu disalahartikan. Dalam Super Semar, Soekarno sebenarnya hanya memberi mandat untuk mengatasi keadaan negara yang kacau balau kepada Soeharto, bukan justru menjadikannya menjadi seorang presiden. Dalam artikel berjudul JFK Indonesia, CIA and Freeport yang diterbitkan majalah Prop edisi Maret-April 1996, Lisa Pease menulis bahwa akhirnya pada awal November 1965, 1 bulan setelah tragedi tersebut, Forbes Wilson mendapat telepon dari Ketua Dewan Direktur Freeport, Langburn Williams, yang menanyakan apakah Freeport sudah siap untuk mengeksplorasi gunung emas di Irian Barat. Forbes Wilson jelas kaget tiba-tiba ada pertanyaan seperti itu. Dia berpikir Freeport masih akan sulit mendapatkan izin karena Soekarno masih berkuasa. Ketika itu Soekarno masih sah menjabat sebagai Presiden Indonesia bahkan sampai 1967. Lalu dari mana Williams yakin gunung emas di Irian Barat bakal jatuh ke tangan Freeport? Di sini Lisa Pease akhirnya mendapatkan jawabannya. Para petinggi Freeport ternyata sudah mempunyai kontak dengan tokoh penting di dalam lingkaran elit Indonesia. Jadi usaha Freeport untuk masuk ke Indonesia akan semakin mudah. Beberapa elit Indonesia yang dimaksud pada era itu diantaranya adalah Menteri Pertambangan dan Perminyakan pada saat itu Ibnu Sutowo, selanjutnya Insinyur Slamet Bratanata, kemudian seorang bisnismen asing yaitu Julius Tahija. Ibnu Sutowo sendiri sangat berpengaruh di dalam Angkatan Darat karena dialah yang menutup seluruh anggaran operasional mereka. Sebagai bukti adalah dilakukannya pengesahan Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau PMA pada 1967, yaitu Undang-Undang Nomor 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing atau PMA, yang draftnya dirancang di Jenewa, Swiss, yang didiktekan oleh Rockefeller, seorang Bilderberger, dan disahkan tahun 1967. Maka Freeport menjadi perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Soeharto. Dengan kita berkaca pada sejarah ini, seharusnya kita bisa tebak sepak terjang elit global itu bagaimana. Teknik pertama adalah tebar ketakutan, masyarakat panik, kemudian tiba-tiba datang sebagai penolong. Itu kalau negaranya mau dikontrol dan masyarakatnya tunduk. Kalau tidak,
Teknik kedua ini, kekuasaan di negara tersebut dipaksa mengikuti aturan para elit. Kalau membangkang, diciptakannya tragedi-tragedi untuk menumbangkan pimpinan negara yang membangkang tadi dan digantikan dengan pimpinan negara yang pro-elit global. Kalau cara itu masih belum mempan, siap-siap warganya kokang senjata semua. Sekian, salam people power.